Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Malam hari ini kita sampai di hari ke-8. Doa bersama kita menyambut Pentakosta. Mari kita mau siapkan hati. Kita mau terus undang Allah Roh Kudus untuk ada bertahta di hati kita. Mari kita mau satukan hati malam hari ini. Kita mau buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pandang setiap kami malam hari ini. Ini kami anak-anak-Mu, membawa hati kami, membawa jiwa kami yang haus dan lapar akan Engkau. Kami perlu urapan baru yang berasal daripada-Mu. Kami buka hati kami lebar-lebar. Mari Allah Roh Kudus terus kuatkan kami, kuasai setiap kami. Engkau hadir dari awal hingga selesai pertemuan kami malam hari ini. Terima kasih. Kami mau berdoa buat sahabat-sahabat kami yang mungkin sedang dalam perjalanan atau sedang mempersiapkan diri untuk bergabung bersama kami. Engkau yang percepat langkah mereka, sehingga mereka boleh ikut malam hari ini bersama-sama untuk datang memuji, menyembah Engkau, menikmati kasih-Mu yang malam hari ini Engkau sediakan bagi kami. Ini kami anak-anak-Mu, pandang setiap kami, pimpin setiap kami mau menikmati Engkau. Terima kasih ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat terkasih, sadarkah bahwa kita semua adalah anak-anak pilihan-Nya? Dia yang memanggil kita sebelum dunia ini dibentuk. Mari kita mau bawa syukur kita malam hari ini, karena Ia melayakkan setiap kita. Dia menjadikan setiap kita bait suci-Nya. Mari kita bawa syukur kita, karena Ia yang memilih setiap kita. Syukuri karena Ia Allah yang baik, yang memilih Anda dan saya menjadi anak-anak-Nya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan.
Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bersela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan keluargaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bersela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan keluargaku. Bagi keselamatan keluargaku. Bagi keselamatan keluargaku. Jadikan setiap kami bait suci-Mu ya Bapa. Jadikan setiap kami mezbah doa-Mu. Kami mau bawa setiap doa kami untuk keselamatan keluarga kami. Keluarga besar kami. Biar setiap kami Bapa, Kau jadikan bejana untuk Engkau bentuk. Sehingga kuasa urapan-Mu boleh tinggal di tempat kami. Jadikan keluarga kami bejana-bejana-Mu ya Bapa. Bentuk setiap kami sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami tahu menjadi alat-Mu, tinggal diam di rumah-Mu, hidup seturut dengan rencana-Mu. Itulah kerinduan setiap kami, kerinduan setiap keluarga kami. Bentuk kami ya Bapa, jadikan kami bejana-bejana-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Oh, seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Bentuk kami menjadi bejana-bejana-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam
Kami rindu setiap hari kami disempurnakan, agar supaya setiap hari kami boleh menjadi pemuji, penyembah-Mu, memuliakan Engkau. Kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus. Penuhi setiap kami, celikkan setiap kami dan jamah setiap hati kami. Kami rindu untuk tinggal di dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau Allah yang Maha Kudus, menyanjungkan nama-Mu yang mulia. Hadirlah ya Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah. Ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau ya Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah. Ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami merasakan hadirat-Mu memenuhi kami. Biar hadirat-Mu itu tercurah atas setiap kami. Biar setiap kami malam hari ini merasakan kuasa-Mu, merasakan mukjizat-Mu terjadi bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Setiap kami merasakan kasih-Mu yang hangat malam hari ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini.
Angkat tanganmu, rasakan urapan. Angkat tanganmu, rasakan urapan baru yang buka hatimu lebar. Terima curahan Allah Roh Kudus yang mengalir malam hari ini. Oh, rapayana terus nikmati urapan aliran arah Roh Kudus yang hari ini mengalir di hati. Nikmati urapan dan curahan baru kuasanya malam hari ini. Mengalir dari ujung rambutmu terus ke dalam hatimu. Rasakan urapan hangat yang malam hari ini menyentuh hatimu. Nikmati dia. Bersyukurlah dia Allah yang setia. Apapun kondisimu malam hari ini, dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia malam hari ini menambahkan kekuatan baru bagimu. Terima, rasakan, nikmati dia. Oh, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Rapatayana maratake ratapana keratapana kuratapaya se ratapana kekaratapana kolatapana. Ratatana paratakola tapana shikarai tapana karatapana. Marata karatapana kerai papahana huratapana keratahipapana. Masing-masing kita akan menerima urapan yang berbeda-beda. Terus pejamkan matamu dan rasakan urapan baru. Dia menyentuh kepalamu, dia menyentuh tanganmu, dia menyentuh bahumu, dia menyentuh hatimu. Terus nikmati dia. Buka mulutmu, ucapkan syukur. Naikkan syukurmu dan terima kasih karena dia Allah yang setia. Oramaya ratapashitri paratapashi. Terima kasih. Urapaya nama rata kelai tapanashika. Urata tata parata kelai tapanaka rata tata parana kelai tapanaka. Tidak peduli engkau bisa berbahasa lidah atau tidak. Buka mulutmu, naikkan syukur. Berterima kasihlah karena dia Allah yang baik. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang besar. Oh, we praise you Lord. Arapataya namaratahu rapatashi. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk urapan baru. Terima kasih untuk curahan Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami malam hari ini. Setiap kami merasakan pelukan hangat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih. Malam hari ini kami mau terus tinggal di dalam Engkau. Kami mau terus tenggelam di dalam hadirat-Mu. Terima kasih malam hari ini Engkau yang telah mempersiapkan anak-Mu Pak Paulus dan Bu Vila untuk terus menyampaikan isi hati-Mu. Kami mau terus tenggelam di hadirat-Mu.
Kami mau menikmati firman-Mu. Kami mau menikmati kata-kata-Mu. Berbicaralah, berkata-katalah. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tes 1, 2, 3. Suara saya jelas? Jelas? Oke. Selamat malam Bapak Ibu Suster semuanya, juga selamat malam yang hadir di sini. Selamat datang. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau mengajak kita untuk membuka dari Kisah Para Rasul bab 10. Malam ini adalah malam ke-8 sekaligus juga komsel besar kita yang ke-185. Oke. Ya. Tema kita adalah mempersiapkan diri menerima anggur baru. Apa itu anggur baru, Bapak Ibu? Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 10. Oke, sudah ketemu Kisah Para Rasul bab 10. Sudah ketemu? Kisah Para Rasul bab 10. Bapak Ibu harus pegang teks kitab suci. Karena saya pegang teks kitab suci dan kita akan banyak membahas firman Tuhan dari teks kitab suci. Jadi kalau Bapak Ibu tidak pegang, tidak bisa ikutin saya. Oke? Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika kami menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu, kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Dan di dalam hadirat-Mu saat ini, kami mau mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah roh dan kehidupan. Di mana firman-Mu diperkatakan, di situ Roh-Mu bekerja, memberikan kehidupan. Pada malam hari ini, singkapkan misteri kerajaan surga. Nyatakan kepada setiap anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, yang lapar dan haus akan Engkau. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, tema kita adalah mempersiapkan diri menerima anggur baru, yaitu Roh Kudus. Ketika Yesus berbicara tentang anggur yang baru harus disimpan di dalam kantong kulit yang baru. Betul? Anggur yang baru. Kenapa? Anggur yang baru memiliki fermentasi yang kuat. Jadi kalau disimpan di kantong kulit yang lama tidak akan tahan, dia akan pecah. Nah, apa itu anggur baru? Anggur baru adalah Roh Kudus. Untuk dapat menerima Roh Kudus, Bapak Ibu harus mempersiapkan hati yang baru. Oke.
Mempersiapkan diri menerima anggur baru. Satu, yang pertama adalah seperti yang kita lakukan setiap malam, berdoa. Seperti kita tahu dalam kisah para rasul naik ke ruang atas berdoa seperti kita saat ini, berdoa. Lalu yang kedua di dalam Injil Yohanes, saya akan bacakan karena cuma 3 ayat, Bapak Ibu tidak usah buka. Di dalam Injil Yohanes bab 7 ayat 37 sampai 39 bunyinya begini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Kisah ini yang berbicara tentang air sumber hidup. Bapak Ibu pernah mendengar kisah ini? Yesus berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, percaya, ada kata percaya di sini. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, artinya ada tertulis, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Orang yang percaya kepada Tuhan, maka dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Juga sama seperti ketika Yesus berbicara dengan seorang perempuan Samaria di pinggir sumur. Kalau kamu memberikan aku air, maka aku akan memberikan kepadamu air hidup. Dan air itu akan memancar terus-menerus sampai kepada hidup yang kekal. Oke. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa itu aliran air hidup? Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab ayat ke-39, roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ketika Yesus mengajar, Yesus berkata, roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kapan Yesus dimuliakan? Pada saat dia ditinggikan di atas kayu salib. Pada saat itulah dia dimuliakan. Nah, roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kapan Roh Kudus akan datang? Jawabannya adalah di saat hatimu memuliakan Yesus. Pada saat kamu memuliakan Yesus, nah kenapa Bapak Ibu kita berdoa setiap malam, menyembah Tuhan, berdoa dalam bahasa roh, dan kita merasakan urapan Roh Kudus. Kenapa? Karena di saat hatimu memuliakan Yesus, maka Roh Kudus datang. Oke? Ketika Anda berdoa seperti para rasul di ruang atas, Roh Kudus datang. Ketika hatimu memuliakan Dia, Roh Kudus datang. Lalu yang ketiga, mari kita bahas dalam kisah para rasul ini. Bab 10 ayat 1. Bapak Ibu sabar, teksnya agak panjang. Kisah ini berjudul Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Orang ini bukan orang Yahudi. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Kenapa doa dan sedekah orang ini dapat naik ke hadirat Allah? Alkitab mengatakan karena ia saleh.
Bapak Ibu, tidak semua doa dan sedekahmu akan naik ke hadirat Allah. Kalau hatimu tidak benar, posisi hatimu tidak benar, Anda berdoa, Anda juga berdosa, doamu tidak akan naik ke hadirat Allah. Doamu naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Bapak Ibu, orang ini bukan orang Yahudi, orang ini juga belum menjadi orang Kristen. Belum. Artinya dia percaya akan adanya Allah. Dia menyembah Allah dengan kesalehannya. Pergilah menjemput seorang yang bernama Simon Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon. Jadi Simon Petrus menumpang di rumah Simon penyamak kulit. Jadi dua orang memiliki nama yang sama. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu yang menyuruh dia menjemput, setelah malaikat itu pergi meninggalkan dia, dipanggilnya dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari. Bapak Ibu, tadi pukul 3, sekarang pukul 12. Orang-orang Yahudi, gereja perdana juga memiliki waktu-waktu untuk berdoa. Jam 9 pagi. Kenapa jam 9 pagi? Karena pada hari itu, pada jam itu turunnya Roh Kudus. Jam 12, Yesus disalib. Jam 3, Yesus wafat. Jam 6, jenazah Yesus diturunkan. Nah, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Rasul Petrus berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Petrus berdoa dan dia masuk ke alam roh. Rohnya diliputi kuasa ilahi. Dia melihat sebuah vision. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Orang-orang Yahudi banyak sekali makanan yang tidak diperbolehkan menurut hukum Taurat, kitab Imamat. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita hukum Yahudi dulu tidak boleh makan babi dan sekarang kita boleh? Karena pewahyuan Tuhan bertahap. Di dalam kitab Kejadian manusia hanya makan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan biji-bijian, buah-buahan. Jadi makanan ini, proses tentang makan ini, pewahyuannya bertahap. Jadi kita mengacu kepada kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul. Oke, itu selingan sekilas. Hal ini terjadi sampai 3 kali. 3 kali ada sebuah kain turun dari langit, penuh dengan makanan, penuh dengan binatang.
yang Petrus disuruh menyembeli untuk memakannya. Terjadi sampai berapa kali? 3 kali. Artinya apa? Vision ini sungguh-sungguh nyata, bukan mimpi. Kenapa? Karena terjadi 3 kali. 3 kali artinya sebuah peneguhan. Ya, kalau Petrus menyangkal Yesus 3 kali, artinya dia sungguh-sungguh menyangkal. Kalau Yesus bertanya 3 kali, artinya Yesus sungguh-sungguh bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Nah, kalau Yesus berkata 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku, artinya Yesus sungguh-sungguh meminta Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Kenapa? 3 kali. Sesudah 3 kali, terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius. Tadi Cornelius mendapat vision malaikat untuk pergi menjemput Petrus. Dan sekarang sesudah itu Tuhan memberikan sebuah vision kepada Petrus, dan kemudian tibalah orang-orang yang disuruh oleh Cornelius. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh Kudus, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apa maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang Petrus ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Jadi rombongan yang mau menjemput Petrus itu bermalam di situ, di rumah Petrus itu. Oke. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai Petrus. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Bapak Ibu coba perhatikan. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Pertanyaan saya, di rumah Cornelius banyak orang atau tidak? Banyak. Sanak saudara dan sahabat-sahabatnya, artinya rumahnya banyak orang sekarang. Bukan cuma dia sendiri. Ayat ke-25. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Kita tidak melihat menyembahnya itu, tetapi yang mau saya katakan adalah Cornelius adalah seorang yang sangat menghormati orang yang diutus oleh Tuhan. Dia sangat menghormati orang yang diutus oleh Tuhan. Yesus sendiri mengatakan, kalau kamu menghormati seorang nabi, kamu akan mendapatkan upah nabi. Betul? Nah, tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk mendapati banyak orang sedang berkumpul. Banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi, Petrus seorang Yahudi, untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Ayat 30, jawab Cornelius,
4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon." Ayat ke-33. "Karena itu segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Cornelius belum mengenal Simon Petrus sama sekali. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Allah berkenan kepada siapapun juga yang hidupnya berkenan kepada Allah. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Oke. Singkat cerita, saya ajak Bapak Ibu lompat ke ayat ke-44. Tadi Petrus memulai pewartaan Injil. Dia mulai berkhotbah dan dia mulai menyampaikan firman Tuhan. Sekarang ayat ke-44. Baca bersama, 3, 2, 1. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus. Ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ayat 46 bersama-sama. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Titik. Bapak Ibu, ketika Petrus sedang berkhotbah, Alkitab mengatakan apa? Turunlah Roh Kudus. Sekali lagi, bagaimana orang tahu Roh Kudus itu turun? Seperti waktu itu ketika Petrus, yang beberapa hari yang lalu yang saya bahas, ya. Bagaimana orang tahu Roh Kudus turun? Karena mereka berbahasa roh, betul. Karena tanda Roh Kudus turun bukan keseluruhan tanda, tetapi salah satu tanda turunnya Roh Kudus adalah mereka berbahasa roh. Mereka berbahasa roh dan memuliakan Allah. Oke, sekarang kita kembali kepada persoalan kita. Tema kita malam ini adalah mempersiapkan diri menerima Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus turun pada saat kita berdoa, betul? Berdoa. Yang kedua, Roh Kudus turun ketika ada hati yang menyembah memuliakan Tuhan. Oke. Sekarang yang ketiga. Kapan Roh Kudus turun? Alkitab mengatakan apa? Ayat ke-44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus. Artinya, ketika Petrus sedang berkhotbah, Roh Kudus turun. Petrus berkhotbah ke hadapan siapa? Orang-orang percaya. Mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh pemberitaan Petrus.
Bagaimana Roh Kudus turun? Yang ketiga adalah ketika firman Tuhan diwartakan dan ada hati yang terbuka, percaya dengan seksama mendengarkan firman Tuhan, maka Roh Kudus turun. Pada awal mula penciptaan, ketika Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah benda-benda penerang di langit dan sebagainya. Jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah lautan, dan jadilah segala. Ketika Allah berfirman, maka Roh Kudus hadir untuk memberikan, untuk menciptakan, atau untuk memberikan kehidupan. Firman dan Roh Kudus selalu bekerja bersama. Firman, Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus turun? Ketika Anda bergumul dengan firman. Bapak Ibu, membaca dan merenungkan firman Tuhan adalah salah satu cara untuk menantikan turunnya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di mana firman Tuhan hidup di situ. Petrus berkhotbah ketika dia menyampaikan firman Tuhan dan ada hati yang menangkap firman-Nya, Roh Kudus turun. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus turun dan orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh sebelum mereka dibaptis. Betul? Sebelum mereka dibaptis. Sebelum mereka dibaptis, Roh Kudus telah turun kepada mereka dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi Roh Kudus dapat menjamah siapa saja kalau ada hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Suster, saya lanjutkan, suara saya jelas? Oke. Mempersiapkan diri menerima anggur baru yaitu Roh Kudus. Anggur baru yang lebih spesifik dibahas di malam ini yaitu Roh Kudus. Kita tidak bisa menerima Roh Kudus dengan konsep pikiran yang lama, manusia lama. Kita harus mau dilahirkan kembali di dalam roh, menjadi pribadi yang baru di dalam roh, untuk menerima dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 3 dan 6 berkata, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kita semua yang sudah retret, yang di dalam KPH, kita melakukan 5 senjata. Itu adalah salah satu cara kita menyiapkan diri untuk dilahirkan kembali di dalam roh. Makanya ketika kita pujian penyembahan bagi yang sudah melakukan 5 senjata itu sudah proses dimurnikan, jadi gampang untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Dengan segala disiplin rohani kita berjuang di dalam retret ini, kita mematikan manusia daging kita. Ada proses pembersihan, ada proses pengudusan melalui doa, firman, puasa, pengakuan dosa. Kita menyiapkan hati yang baru
untuk siap menerima Roh Kudus. Jadi yang ikut retret ini tuh timingnya tuh tepat sekali di saat Pentakosta ini. Kalian sudah menyiapkan hati itu untuk menerima Roh Kudus. Dan proses pengudusan ini sesungguhnya tidak cukup 33 hari. Ini proses seumur hidup, bukan cuma saat retret. Menerima Roh Kudus beda dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Anda bisa menerima pencurahan Roh Kudus, tetapi belum tentu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kantong tua bisa diisi anggur baru, tetapi sebentar saja. Karena tidak cukup kuat. Sebentar lagi kantong itu akan koyak dan anggur itu akan tumpah. Matius 9 ayat 17 berkata, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Mungkin di sini banyak yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus. Saat SHDR, KRK atau retret, buktinya sudah banyak yang bisa berbahasa roh. Artinya Anda sudah pernah menerima pencurahan Roh Kudus. Setelah menerima Roh Kudus, kita pulang dari retret biasanya itu berapi-api, menyala-nyala. Merasakan sesuatu yang begitu indah masuk ke dalam hidup kita. Tetapi jika pola hidup kita tidak berubah, pulang retret, Anda balik lagi ke rutinitas yang lama, mulai kerja lagi, sibuk lagi, masuk ke zona nyaman lagi, apalagi balik ke dosa lama lagi, Roh Kudusnya tidak tinggal tetap. Mungkin bertahan seminggu, mungkin sebulan. Setelah itu Roh Kudus makin redup, bahasa roh Anda pun hilang. Coba, pasti banyak yang mengalami ini. Boleh angkat tangan gak yang mengalami? Bahasa rohnya hilang. Anda kembali ke manusia lama, ke rutinitas yang lama, bahkan jatuh lagi ke dosa yang lama. Karena kantong kulit yang tua tidak bisa menampung anggur yang baru. Kantong yang baru butuh bayar harga. Ada harga yang harus Anda bayar. Ada pengorbanan, ada pengosongan diri, ada pembersihan, penyangkalan diri, terus menerus. Tanpa perubahan hidup dan pengudusan hidup, dalam pertobatan terus-menerus, Anda dan saya tidak pernah bisa menjadi kantong yang baru. Kita tidak bisa dipenuhi oleh Roh Kudus dengan manusia lama kita. Untuk dipenuhi terus oleh Roh Kudus membutuhkan kantong yang baru. Kantong yang cukup kuat untuk menampung sehingga tidak koyak dan anggur baru itu tidak terbuang sia-sia. Berapa banyak yang sudah terima bahasa roh, terima pencurahan Roh Kudus, tapi akhirnya hilang. Tumpah, sia-sia. Retret pemurnian hati adalah salah satu pembersihan untuk menyiapkan kantong yang baru. Yaitu hati yang murni dan baru untuk siap menerima dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Proses pembersihan itu seperti proses membersihkan dari luka-luka, kepahitan, kedagingan, iri hati, amarah, dosa-dosa. Itu pembersihan terus-menerus. Kita tidak bisa retret 33 hari langsung menjadi santa dan santo. Itu perlu proses perjuangan. Ada harga yang harus kita bayar. Ada proses pembentukan ulang, pemangkasan karakter dibentuk ulang
sesuai dengan standar firman Tuhan. Di sini dibutuhkan kelenturan, hati yang lembut yang mau dibentuknya. Seperti kantong anggur yang baru, dia memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tekanan. Dia menyesuaikan diri dengan fermentasi, sehingga tidak akan robek atau rusak saat diisi anggur yang baru. Sedangkan kantong anggur yang lama, dia kaku, tidak elastis, sehingga berisiko pecah jika diisi dengan anggur yang baru. Jadi kalau kita tidak mau berubah, tetap mau di posisi manusia lama, Roh Kudusnya tidak akan tinggal tetap. Anda akan kehilangan anggur baru itu, walaupun Anda sudah pernah menerimanya. Kunci menjadi kantong anggur yang baru, rela dibersihkan. Rela dimurnikan dari dosa, dari kedagingan, dari kepahitan. Hatimu harus lembut untuk dibentuk ulang olehnya lewat proses kehidupan. Semakin kita memberontak, bersungut-sungut, marah, kecewa, semakin sulit Tuhan membersihkan dan membentukmu ulang. Seperti proses kantong lama tadi menjadi kantong anggur yang baru, kantong anggur yang lama itu harus dibersihkan dan direndam di dalam minyak untuk memperbaikinya. Kantong anggur itu direndam hingga menjadi lentur dan lembut kembali agar siap untuk menampung anggur yang baru. Itu cara kantong lama menjadi kantong yang baru. Demikian juga hati kita. Ada direndam oleh minyak tadi. Apa minyak di sini? Firman. Kita harus rela mau direndam oleh firman Tuhan. Menyatu dengan firman. Kita mau diubahkan oleh firman. Mau dibentuk ulang. Mau dilembutkan. Firman Tuhan itu harus sampai mengubah hati. Kalau kita baca firman, menguasai firman, bahkan mungkin jadi pewarta firman, tetapi hati kita tidak berubah, itu mungkin menjadi sebuah tanda tanya. Kita belum berendam, belum direndam oleh firman, sehingga firman itu belum berhasil mengubah hati kita. Firman itu harus sampai melembutkan hatimu yang tadinya keras, nggak mau mengampuni, terus mau di dalam kepahitan. Anda harus rela diproses, diubah, dibersihkan, dilembutkan. Ketaatan untuk menjadi pelaku firman Tuhan akan mengubahmu menjadi kantong yang baru. Karena itu, iblis dia sangat senang ketika kita tidak mau mengampuni. Dia sangat senang kalau kita terus tinggal di dalam kepahitan. Dia senang kalau kita terus mengeraskan hati. Karena selamanya kita tidak akan pernah bisa menjadi kantong yang baru untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Retret pemurnian hati adalah cara kita menyiapkan bejana hati yang kudus. Ketika hati Anda dijadikannya murni, itu menjadi ruang yang kudus bagi rohnya tinggal. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Roh Kudus tidak bisa tinggal tetap di dalam bait yang tidak kudus. Karena Dia kudus. Itu adalah esensi dari Roh Kudus.
Makanya kita selalu menyebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu esensi yang paling tinggi dari Roh Allah adalah kekudusannya. Kita tidak menyebut Bapa, Putra, dan Roh Kasih, walaupun kasih bagian dari karakter dari Roh Kudus. Tetapi kita menyebutnya Roh Kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sesuatu yang berharga, pemberian Bapa yang paling berharga adalah Roh Kudus. Membutuhkan tempat yang layak untuk menjadi wadahnya. Seperti dikatakan Matius 7 ayat 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Roh Kudus untuk dia tinggal tetap, dia membutuhkan wadah yang kudus, host yang kudus, bait yang kudus, yaitu Anda dan saya yang mau dibersihkan, dibentuk ulang. Dia membutuhkan Anda dan saya menjadi kantong yang baru, bejana yang kudus untuk menjadi hostnya, bejana yang rela dibentuknya dan disempurnakannya. Tadi ada lagu, ku mau sepertimu Yesus. Kita mau disempurnakan lewat firman, karena firman dan Yesus itu adalah satu. Dia adalah sang firman. Semakin kita merenungkan firman, semakin kita menjadi pelaku firman, kita semakin menjadi karakter Yesus. Selamat berjuang menjadi bejana yang siap dibentuknya lewat firman Tuhan, dimurnikannya lebih lagi sehingga semakin dipenuhi oleh Roh-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan Ku Mau Sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Angkat tanganmu, engkau yang mau diubah, engkau yang mau dibentuk seperti Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan.
Kami mau disempurnakan. Kami mau dibentuk ulang Bapa. Kami mau makin dimurnikan seperti Yesus, menjadi sempurna seperti Yesus anak-Mu. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami. Biar setiap kami menjadi kantong yang baru, menjadi wadah bagi Roh-Mu, menjadi bejana yang kudus bagi Roh-Mu. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku samalah. Ku rindu hadirat-Mu, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah
terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima mujizatnya, terima kuasanya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Ira baba baba tata tete tete. Ira baba baba tata tata tete tete. Ira baba tata tete tete tete. Ira tete 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 tete. Ora baba tata tete. Ira baba tata tete. Ira baba tete. Ira baba tata tete. Ira baba santa. Ira tete tete tete. Ira baba 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 tata tata tete tete. Ira baba tata tete tete. Ira baba tata tete tete. Ira baba tata santa kita 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 kita. Ila baba tata tata tete tete. Oh rabana santa kita. Ira Ira baba 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 tata tata tete. Ora baba baba tata tata tete.
Ira baba tata de 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 de. Ira baba tata de de de. Terima, 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 terima urapan Roh Kudus, terima urapan Roh Kudus, terima urapan Roh Kudus. Pejamkan matamu, pejamkan matamu, pejamkan matamu. Ira baba tata de 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 de. Ira baba tata tata de de. Ira baba tata tata de de de. Santa kita, Santa kita, Santa tata tata. Ira baba tata de 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 de. Ira baba tata de 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 de. Ira baba tata de 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 de. Ora baba baba tata tata de de de. Ira de de baba tata Santa kita. Ira baba tata de 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 de. Ora baba tata Santa Santa tata tata tata. Ira baba baba tata de 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 de. Irabanata Santa kita, Irabanata Santa kita, Irabanata Santa tata tata tata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Bersihkan kantong hati kami Tuhan. Bersihkan kantong hati kami. Bersihkan kantong hati kami. Bersihkan kantong hati kami. Bersihkan kantong hatiku. Ucapkan, keluarkan suara dari mulutmu. Dengan kerendahan hati ucapkan, Tuhan Yesus Kristus, bersihkan kantong hatiku. Bersihkan kantong hatiku yang kotor ini. Bersihkan kantong hatiku yang kotor ini. Ucapkan dengan kerendahan hati. Bersihkan kantong hatiku Tuhan untuk layak menampung anggur baru. Untuk layak menampung anggur baru. Untuk layak menampung anggur baru. Tuhan Yesus Kristus, bersihkan tubuh, jiwa, dan rohku. Layakkan aku, perbesar kapasitasku untuk menampung anggur baru. Terima kasih Tuhan, 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 terima kasih Tuhan. Saat ini engkau yang sedang sakit, atau engkau yang sedang mendoakan siapapun juga yang sedang berbaring sakit. Saat ini engkau yang sedang mendoakan siapapun, mungkin saudaramu, anakmu, pasanganmu saat ini berada di rumah sakit. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Saat ini, di dalam nama Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus, kami mau berdoa buat keluarga kami, atau buat pasangan kami, atau buat orang yang kami kasihi, yang saat ini sedang sakit, berbaring di rumah sakit. Saat ini, biarlah kuasa Roh Kudus menjamah tubuh itu, menjamah tubuh itu, menjamah tubuh itu. Segala sakit penyakit kami perintahkan, enyah dalam nama Yesus Kristus, enyah dalam nama Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang menempel pada tubuh kami, segala sakit penyakit yang menyerang tubuh kami, saat ini kami haldik, enyah, 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 enyah dalam nama Yesus Kristus.
Engkau yang sedang sakit mah, taruh tanganmu pada lambungmu. Engkau yang sedang sakit mah, taruh tanganmu pada lambungmu. Dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah darah Yesus memulihkan lambungku. Darah Yesus memulihkan lambungku. Darah Yesus menyembuhkan sakit penyakitku. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Labanata Shakinata. Engkau yang saat ini mendoakan keluargamu, mungkin itu pasanganmu, mungkin itu anak-anakmu, atau siapapun juga engkau kasihi. Engkau mau mendoakan dia supaya bertobat. Angkat tanganmu, sebut namanya dalam hatimu. Sebut namanya dalam hatimu. Pasangan kami, anak-anak kami, atau orang tua kami yang saat ini sedang jatuh ke dalam dosa, yang saat ini sedang dikuasai oleh iblis. Sebut namanya, sebut namanya. Segala kuasa-kuasa kegelapan saat ini aku perintahkan enyah dalam nama Yesus Kristus. Engkau roh perzinahan, engkau roh percabulan, engkau roh LGBT, aku perintahkan enyah dalam nama Yesus. Sekali lagi, engkau roh percabulan, perzinahan, engkau roh kenajisan yang menguasai anak-anak kami. Pada malam hari ini kami putuskan, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami patahkan dalam nama Yesus. Kami patahkan dalam nama Yesus. Saat ini kami mau serahkan seisi rumah kami. Kami mau serahkan seisi rumah kami. Api Roh Kudus menguasai seluruh rumah kami. Api Roh Kudus kuasailah rumah kami. Api Roh Kudus, tiang api turun menguasai rumah kami. Membentengi seisi rumah kami. Membentengi setiap anggota keluarga kami. Membentengi anak-anak kami. Api Roh Kudus menyala-nyala, mengelilingi setiap anggota keluarga kami. Tidak ada kuasa kegelapan yang dapat menyentuh mereka. Tidak ada iblis dan setan yang dapat menyentuh mereka. Dalam nama Yesus Kristus, doakan cover anggota keluargamu. Setiap anggota keluargamu di cover dengan darah Yesus, dengan api Roh Kudus. Dengan darah Yesus, dengan api Roh Kudus. Orang tuaku, pasanganku, anak-anakku, orang-orang yang kukasihi, mereka dilindungi, mereka di cover oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau serahkan segala pekerjaan, karya dan usaha kami.
berkati usaha kami Tuhan. Berkati pekerjaan kami Tuhan. Biarlah kami selalu hidup dalam kesalehan. Kami tidak mengikuti dunia ini. Kami bekerja dengan jujur. Kami bekerja dengan adil. Berkati pekerjaan kami, usaha kami. Berkati apapun yang dilakukan oleh tangan kami. Apapun yang kami tabur akan menghasilkan buah dalam nama Yesus Kristus. Apapun yang kami tabur, kami akan menghasilkan buah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Secara khusus malam hari ini aku mau berdoa buat komunitas ini. Buat setiap anggota komunitas. Buat setiap pelayan di dalam komunitas ini. Buat setiap peserta retret. Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau lindungi mereka Tuhan. Tidak ada satupun yang Engkau lewatkan. Kami serahkan komunitas ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga serahkan setiap mereka yang mensupport komunitas ini. Yang berpartnership, yang menjalin partnership dengan komunitas ini. Yang memberikan persembahan kasih kepada kami. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau berkati satu persatu Tuhan. Engkau berkati, Engkau berkati, Engkau berkati, Engkau berkati. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berkati satu persatu yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Engkau berkati satu persatu yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Engkau berkati satu persatu yang hadir pada malam hari ini. Tidak ada satu pun yang Engkau lewatkan. Tidak ada satu pun yang Engkau lewatkan. Tidak ada satu pun yang Engkau lewatkan Tuhan. Kita sembah Dia sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Dia. Terima kasih untuk firman-Nya.
Terima kasih untuk lawatannya, untuk urapannya. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk perlindungan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk aliran air hidup yang mengalir di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, memberkati Anda dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, ada sedikit pengumuman. Besok malam seperti biasa, hari ke-9 jam 8 malam, Pentakosta hari Minggu tanggal 10 hari ke-10 tanggal 8 ya, Minggu, pokoknya Minggu, hari raya Pentakosta tanggal 8. Jam 6 sore kita mulai di kantor ini. Bapak Ibu yang bisa datang dipersilakan. Nanti kami akan mendoakan satu persatu. Kami akan tumpang tangan mendoakan Bapak Ibu satu persatu. Bapak Ibu yang bisa hadir, yang tinggal di Jakarta, datang. Datangnya jangan lewat dari jam 6. Paling telat kurang seperempat Bapak Ibu sudah tiba. Kenapa? Karena begitu sudah mulai tidak ada orang lagi yang jaga pintu di bawah. Kita semua sudah berkumpul menyembah Tuhan. Jadi tidak ada penjaga pintu. Ya. Kalau yang enggak tahu alamatnya, nanti saya akan kirimkan. Oke. Sekian Bapak Ibu, mari kita foto bersama. Sebentar saya open dulu. Lina, bisa foto? Mana Lina? Tadi ada. Saya mulai dari halaman 3 ya. Sementara siap-siap halaman 1. Halaman 3 silakan dibuka kameranya. 1, 2, 3. Halaman 2. 1, 2, 3. Halaman 1. Silahkan halaman 1. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Lina dari kantor ya? Enggak. Oh. Oke, thank you. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ada bule ya nih. Tuh. Bule sudah pulang nih. Terima kasih Bapak Ibu Suster semuanya. Terima kasih kok, terima kasih C. Terima kasih, Terima kasih Jo.